Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, kita pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas surat Al-Ahzab ayat 43 terkait masalah kewusulan pada Allah. Sudah menjadi satu tujuan kehendak yang diharapkan oleh seluruh umat manusia ketika saat di dunia ingin berjumpa terhadap Allah. Saya ulang, sudah menjadi satu harapan yang besar terhadap umat manusia saat di dunia ini lekas berjumpa terhadap Allah. Ini orang pilihan, Pak, yang bisa berjumpa kepada Allah itu orang pilihan. Orang yang dipilih oleh Allah, inilah yang bisa berjumpa. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, yaiku wong-wong sing atine, orang-orang yang hatinya sudah tenggelam di dalam bahrut tauhid niki. Orang itu tidak harus pandai baca kitab, tidak harus orang itu pandai baca Quran, enggak. Orang itu tidak harus nasabnya itu wali, juga tidak. Nasabnya itu para rasul nabi, juga tidak. Jawabannya ada di surah Az-Zumar itu, yaitu orang-orang yang hatinya tenggelam di dalam bahrut tauhid. Orang-orang yang hatinya itu tenggelam di dalam pengamalan ilmu kaweruh. Niki. Ada yang mengatakan orang-orang yang tenggelam di dalam pengamalan ilmu sejati. Boleh. Dan ini Allah tegaskan di dalam surat Yunus ayat 63. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaiku wong-wong potongane gak ndayani. Ngertos gak ndayani, Pak? Gak ndayani bahasa Indonesianya apa, Pak? Kurang necis gitu ya. Basa Jawa ini gak ndayani. Artinya secara dohir, orang-orang yang seperti itu gak masyhur, ngoten lho. Kebanyakan gak masyhur. Secara pandangan manusia itu
termasuk orang yang tidak dijunjung-junjung gitu Pak ya. Oh. Biasanya seperti itu. Kalau surat Yunus ayat 63 itu alladzina amanu, orang-orang yang hatinya itu sudah mempunyai rasa atau iman bahwasannya hidup di dalam dan di luar dirinya itulah ilahukum ilahu wahid. Niki. Niku amanu. Sehingga ketika menghadapi persoalan apapun, rasa iki nyantol. Rasa iki hanya merasakan, mengimankan di hati itu bahwasannya annal fa'ila sak temene sing agawe huwa ya fa'il iku Allah, jenenge syariate Allah. Wakanu lan padha ana atine wong kuwi mang iku yatakun, selalu ngecoki atau selalu memegang perintah Allah. Apa yang dimaksud perintah? Nggak boleh ngaku-ngaku. Iku perintai. Disuruh iku larangane. Lah perintai dikongkon ngakokno kabeh iku wae Gusti Allah. Ini wakanu yatakun itu di situ. Berarti enggak melihat fisik, Pak. Apakah fisiknya itu amburadul, pandangan menungso? Tidak melihat itu. Malah kebanyakan orang-orang yang hatinya dipilih Allah itu orang yang keluar dari indikasi biar dipuja orang. Keluar dari situ, Pak. Biasanya seperti itu. Bahkan ya, ada cerita seorang wali atau kekasih Allah nggak mau konangan gitu loh. Apa konangan itu, Pak? Nggak mau ketahuan. Jadi macak sing sekirane masyarakat itu benci. Tapi atine gendeng nang Gusti Allah. Terus dia itu mengamalkan takwanya. Loh, ini orang-orang yang Allah pilih. Gak mesti wong itu syariate ngetop, Pak. Ngetop, tahu ngetop ya? Syariate tinggi gitu loh. Gak mesti seperti itu, Yohan. Justru malah ngrekso syariat iki nek sampean iki tewinggi mabot. Ngalor ngidul cekelani kitab Quran mawon, Quran aja sambil merem, mocone sambil terpejam. Nyun sewu, justru mereka itu kalau didudukkan Allah di syariat kuat, ilmu syariat kuat,
seperti dia berjalan di atas duri. Duri. Piye rasane, Pak? Berjalan di atas duri. Kan mboten saged plek lah enggak. Mboten sami toh. Kalau sampean kalih kula berjalan dalane penak, tidak ada durinya, penak. Hati beliau-beliau itu tatkala syariat iku ngawalim, laksana dia berjalan di atas duri. Sehingga ada yang mengambil sikap walaupun dia ngalim, enggak, beliau tonjolkan biar orang lain tidak mengerti. Ada yang seperti itu. Yang jelas orang-orang yang dipilih oleh Allah, baik dari unsur ngalim atau enggak ngalim, tentang ilmu syariatnya mesti dibimbing terus hatinya oleh Allah. Jadi kealimannya akhirnya tidak kemelelet. Apa ya kemelelet ya? Enggak ujub, enggak takabur, dan atau punya nasab misalnya. Nasabnya itu orang tuanya itu dipuja masyarakat. Biasa toh, nek bapak kiai, anaknya diceluk Gus lah ngoten ta. Kalau dia yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya, pasti Allah reksa. Hatinya tidak akan ngunggul-ngunggul nasab atau status. Ini nek pancen jadi pilihan Allah. Kalau tidak dipilih Allah, tondo-tondone justru takabur dengan nasab. Akhirnya berlaku dolim terhadap masyarakat. Oh, kuwi nek gak ngurmati aku kualat. Ya dah? Gak mulyakno aku kualat kaya pangeran ae. Ngene iki umpama ana njaba masjid aku meso. Gak pantes. Pun kembali kepada materi. Sekarang evaluasi diri, Pak. Apakah di antara golongan manusia termasuk kita, hati kita itu golongan yang Allah pilih sebagai hamba yang akan dijadikan kekasih Allah atau piye? Niku sampean evaluasi diri sendiri. Tapi yang jelas, kalau seseorang itu sudah tenggelam di dalam bahru tauhid, mesti karakter sifatnya itu yang asalnya sifat kita itu kemelelet akan hilang, Pak. Yang sifat kita itu asalnya dolim, niku Allah bersih. Allah bersih. Mohon maaf. Sudah menjadi kisah sejarah di tengah-tengah kalangan umat Islam. Wangkote atini Nabi Musa terhadap Nabi Khidir saat berguru bagaimana? Nyalahno ajarannya Nabi Khidir, Nabi Musa iku bagaimana? Luwih nemen katimbang kita.
Tapi berhubung dia orang yang dipilih Allah, beda. Suatu saat dia pasti akan menyadari atas segala kesalahannya. Sebab banyak orang yang hatinya berlaku dolim, tapi tidak sadar kalau itu dolim. Nggih, mohon maaf kalau wingi sekedar cerita aja. Berhubung nomor saya kan ya sing tahu kan bukan hanya jenengan sebagai orang yang hatinya tenggelam di Bahrut Tauhid aja ya toh. Enak Pak WA-ne. Jadi saya dituduh menjual agama. Ditukar dengan uang. Iya. Aku sih senyum mawon. Senyum wae. Jadi tak tanggapi dingin. Belajar ngaji sing tekun. Engko ngerti dhewe. Kalau urusan umpami tak jual ngono, aku gak gelem berangkat nek gak clear. Lah ngono ah. Belum tahu. Siku haknya orang biasa. Coba dibuka di dalam surah Al-Furqan. Bagaimana ketika Rasulullah menyampaikan risalah? Bagaimana? La ajro. Beliau enggak ada tendensi apapun. Dia enggak pernah minta-minta terhadap umat. Tapi ketika saat umat itu memberikan sesuatu hadiah kepada beliau, mohon maaf, ada kalanya beliau tolak, ada kalanya beliau terima. Artinya tidak pernah terjadi beliau itu ngerepoti umat. Nggak pernah. Malah justru gak sadar. Yang gak pernah ngaji malah maran-marani umat di rumah-rumah. Majek-majek. Ada Pak, gini itu ada. Iki mbah ini dolim ini kita mbahan. Mbah ni dolim. Mbah ni dolim. Lha sing ngaji moro-moro nanggone omahe gak oleh kok. Apalagi gara-gara karena orang tuanya itu mungkin nasab di pandangan umum itu baik, akhir dipercaya, dipuajeki jamaah-jamaah itu. Ada gitu itu. Justru iki mbah ni dolim ngeten iki. Pun. Saya tidak punya niatan apa-apa, cuman nek kena ya tak elingno, gak kena ya wis terserah. Nek kena tak elingkan, kalau enggak kena ya tak jarkan. Ya wis, iku bahasa Indonesia ini tulen niku. Pun. Terus siapakah yang menghantarkan jenengan sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa
nyawiji terhadap Allah. Siapa? Menisan tak tegasno. Biar kita gak muja-muja terhadap sesama makhluk. Saya bicara ini hujahnya Quran. Risalah uluhiyah sebagai risalah yang tidak pernah berubah. Baik ganti rasul atau ganti nabi, ganti penyampai, risalah ini enggak pernah berubah. Saya ulang. Bagi hamba yang sudah Allah pilih tenggelam di dalam bahru tauhid, siapakah yang menghantarkan jenengan sampai pada nyawiji likok pada Allah? Surat Al-Ahzab 43 jawabannya. Ini supaya jenengan kali kula niki ben ora muja-muja terhadap makhluk. Nggih mohon maaf. Walaupun ono keturunan api, ya, mbuh nasab rodok wali, apa setengah wali, apa piye? Itu haram Pak kita puja, haram. Mungkin guru-guru sampean kali kula haram ati sampean iku muja miturut ayat ini. Nanti tak jabarkan. Jangan dipandang dari sisi nahwu sorobnya saja loh ya ayat ini. Pandanglah dari sisi balaghah manteknya. Jangan dipandang dari sisi Qur'aniyahnya saja, tapi sampai pandang dari sisi tersiratnya. Biar paham. Tapi kalau jasad, ya ora apa-apa. Sing tak maksud, yang kami maksud itu pujaan hatimu, ruhaniyahmu itu terhadap makhluk. Ini yang dilarang. Jenengan ya, kita sebagai pemuja iku ya salah, sing dipuja kesenangan ya tambah salah. Laksana orang buta dua berjalan gandeng tangan nuju satu tujuan, nyampe tah enggak iki? Boten. Saya tidak ureh-ureh hukum syariat loh, mboten ya enggak. Tadi saya katakan, kalau jasmaniyahmu, pujaan jasmaniyahmu itu terhadap jasmaniyah beliau, monggo. Tapi yang tidak boleh di sini adalah pujaan hatimu terhadap makhluknya, itu yang enggak boleh. Bon, monggo. Kadang-kadang kan gini. Sampai niki duwe wasilah secara syariat. Jenengan nang si'ah dibimbing ilmu kaweruh. Sampai iki mang diajari kholwat yang benar untuk likok ketemu Allah, suluk menuju wusul. Dalam hati sampean apabila terbesit iman, semuanya sebab karena syiah tadi, itulah yang akan menjatuhkan imanmu yang mestinya itu benar tapi jadi batal. Gini, hati-hati lah ya. Saya enggak ureh-ureh undang-undang secara dohir enggak, tapi kami luruskan yang sebenarnya. Monggo surat Al-Ahzab ayat 43 kita buka. Siapakah yang menghantarkan kita sampai wusul datang Allah? Jawabannya huwa, utawi dia.
Dia siapa? Hidup dalam dirimu sendiri. Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa. Sifatnya dia alladzi zat yusolli kang aweh rahmat sopo ladzi alaikum ing atase sira kabeh sebagai hamba yang dipilih. Dialah hidup, Tuhan yang Maha Esa, yang memberikan syafaat, pertolongan, rahmat terhadap dirimu semuanya, sehingga nanti Anda akan bisa sampai pada Allah. Sehingga Anda nanti akan bisa nyawiji terhadap hidup. Di belakangnya ayatnya nanti. Wa malaikatuhu lan padha ndongaake sapa-sapa malaikat. Ndongaake sampean berarti wong-wong hatinya kalau sudah tenggelam di dalam bahrut tauhid, termasuk unsur ke bahrut tauhid, ya seperti ngaji niki unsur. Wa malaikatuhu, malaikat Allah iku berdoa mohon kepada Allah. Apa isinya doa dan apa isinya yusolli ini, rahmat ini, atau kewusulan ini? Liyukhrijakum, krana arai supaya ngetokake sapa urip Allah kum ing sira kabeh ngetokno sangka apa? Minadzulumat, dari hati yang gelap menuju mana? Ilan nur, menuju datang cahaya terang benderang. Artinya tanpa kita sadari Pak, seluruh malaikat itu berdoa pada Allah, mendoakan terhadap jenengan sebagai hamba yang Allah pilih untuk lekas terbebas dari kegelapan hati pada Allah menuju terang nyata wujudnya Allah. Dalam kurung usul, mana guru menungso? Gak ada. Mana orang yang secara umum kita hormati karena nasabnya? Mana berperan di sini? Gak ada. Mereka semuanya itu gak malati Pak, gak malati. La yanfa wa la yadurra. Mereka gak akan pernah bisa mendatangkan manfaat ataupun menyegah bahaya. Ora iso. Percaya gak percaya dudu urusaku. Bisa. Kui sakit hati silahkan. Aku hanya menyampaikan saja, urusan kena tak kandani monggo, urusan kena tak kandani monggo, nggak kena tak kandankan ya monggo. Itu bukan urusan aku. Aku hanya menyampaikan risalah yang sebenarnya bagaimana. Nggak tak kurangi, ya ora tak tambahi. Ya udah. Ini wahyu Allah. Nang di guru-guru sampean turu
Jangan tekul, dzikir, kholwat, solo, nanti gurumu turu. Uniku ada yang mempunyai keimanan. Kalau pas kholwat sampean parani, matur suwun ya, lah guru turu kok. Bapak Ibu, tadi saya katakan, kui percaya gak percaya itu bukan urusan saya. Anda sakit hati atau tidak itu bukan urusan saya. Urusan saya cuma satu. Nyampe no perkara risalah ini yang tidak saya kurangi dan tidak saya tambahi. Wa ma arsalna illa mubasysyiran wa nadhiran. Aku cuman nyampe no kabar baik bagi mereka yang percaya. Wa nadhiran, dan menyampaikan peringatan bagi yang tidak percaya. Makanya saya katakan, kui gak percaya ya bukan urusanku. Liyukhrijakum, secara proses keilmuan kita akan keluar dari kahanan situasi gelap. Iki semuanya itu prosesnya Pak. Tapi nanti kembalikan pada Allah langsung. Koyok-koyok seakan-akan. Karena pahami ilmu tauhid terus sampai amalno dengan dzikir setiap saat dan waktu tanpa henti. Koyoke. Makanya kita sudah bertauhid tahunan kok ora dong-dong, ora usul-usul. Itu tadi. Kita masih mengakui kalau kita. Ini persoalannya yang halus banget. Padahal itu harus kita lepas. Dan itu yang menjadikan gelap hati. Rasa rumangsa kita menungso yang bisa melaksanakan kholwat, dzikir dan lain sebagainya. Rasa kalau masih bercokol di dalam hati, ingat di dalam keterangan kitab Al-Hikam itu disebut pohon basariyah. Boleh kita sebut sifat. Jikalau sifat itu, pohon itu masih subur di dalam hati manusia, jangan harap dulumat itu akan hilang. Justru itu yang menjadikan sebabnya Gusti Allah mengejarkan, membiarkan hati kita dalam keadaan gelap. Oleh sebab itu harus langsung sampai kembalikan. Olehnya apa yang terjadi, dzikir pada diri jenengan, khalwat pada diri jenengan, mpun diakoni. Belajarlah untuk melepaskan diri. Karena diri sesungguhnya itulah nafsu yang menghalangi ruhaniyah itu supaya tidak sampai lekas pada Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu selalu Pak ngalang-alangi.
Bon. Lah malaikat ndonga wau. Iku kan bahasa syariat. Dan ini tidak jauh berbeda dungane anak menyang wong tua. Doanya anak terhadap orang tua yang sudah meninggal atau belum meninggal. Awaladun salihun yada'ulah. Kalau anak iki mang betul-betul pecus, tegas, soleh, bukan toleh loh Pak, soleh. Soleh itu ma'rifatullah sudah, imannya sudah ihsan. Otomatis hatinya gak ngaku-ngaku kalau yang berdoa si anak ndak, dirinya si anak ndak. Lepas wis sifat basariah, aku nimang pun ucul. Kalau ini sudah roboh si pohon basariah dalam hatimu, pohon basiroh yang kedua itu akan subur Pak. Pohon ini jurusane rahmat, yusalligi rahmat. Ini juga nanti sudah aku terangkan di dalam kitab awal. Kitab awal saya kasih judul gampang dipaham. Jalan cara si salik itu lekas bisa wusul. Cara jalan khusus proses hamba ini bisa wusul. Yamun sampai yamin baru kali ini Pak. Saya disuruh nulis sih baru kali ini. Makanya saya tidak memperhatikan fisik kula. Mangan nek eling, turu nek eling. Engko nek ngantuk ya wae turu ya mun glendang ngoten mawon. Makanya secara fisik orang ngarani lak kula mboten sehat. Terus sinten? Tadi di balik desa itu saya dicek oleh dokter. Kadar gula kula pinten? 87. Ngendheke pol. Terus kula ditanya, "Loh, Gus, sampean kok saged kayak ngene?" Sak mudun dhisik kan sampai 300 ya Pak ya. Ternyata rahasiane ojo kakean mangan. Ngumbiyo sing akeh, banyu putih ojo kakean mangan tanpa obat. Ngoten niki. Oh nih kita sing dimaksud Mbah Boyo dulu Pak, guru-guru jenengan akhirat iku berkata dua, birriyadoti wal azkar. Sing betah luwe betah mel. Wis niku. Luwe akan betah pane kan sing dipangan. Lah nek ana sing dipangan wis gak betah, ini namanya luwe. Ternyata itu sanepan. Apa sanepani? Jangan kau makan jikalau perutmu itu tidak lapar. Jangan kau nyun sewu, jangan kau tidur kalau kau tidak ngantuk. Lah, niku biriadoh, prihatin. Lah sedangkan al-azkar itu jamak dari dzikir. Di saat itu ati dikongkon eling terus. Ngene iki Pak caranya.
Jadi gampang, bahasane bahasa Indonesia, cuman mohon maaf Pak, mboten ketik komputer mboten, tulisan tangan. Jadi tolong mohon maaf, sampean maklumi nek kalau itu tulisannya seperti cekere ayam karena SD kula mboten lulus. Jane lebih praktis Pak, aslinya diketik. Ada kan ketik Arab, ketik Indonesia kita. Ngunek salah yo iso dibusek ya. Niki mboten nek. Salah kula golek tipek apa? Tipek niku. Kula pados tipek sing padha mbek kertase sak Mojokerto gak ketemu. Masalah kuning. Ternyata cet. Ketemu cet. Ya wis nyuwun sewu. Bila mana besok iku akeh cete ya. Ya sepurane sing akeh. Jenenge tulisan tangan. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Kitab awal sudah selesai, tinggal kami ngirim filenya itu ke Menkumham. Saya ditunggu sudah. Untuk turunnya izin hak cipta. Tadi selesainya tadi. Habis maghrib tadi lho Pak. Nyelak-nyelakno kula. Makane sedina niku mboten tilem kula. Makane motone rada seperti Cina ya. Ya dimaklumi. Nggih niku mboten. Mantun kerja langsung tandang. Langsung kendang. Nggih, ngapunten Kang Kathah. Nggih niki sing ditunggu-tunggu orang-orang syariat, orang-orang thariqah nanti bisa menerima ini. Karena di situ kami memakai kacamata dua, kacamata jasmani dan kacamata rohani. Tapi tetap saja Pak, ada yang nggak setuju itu tetap aja harus ada. Orang yang kontroversi itu harus ada. Supaya kita evaluasi, membenah diri. Bon. Kalau kegelapan itu yang menghilangkan adalah Allah. Sifatnya malaikat iku namung ndongakno tok. Enggak ada unsur faktor yang bisa menerangi hati malaikat tuh ya. Apalagi manusia. Makanya di sini enggak ada tercantum ayatnya manusia atau guru atau enggak ada. Atau orang-orang yang kita anggap wali enggak ada. Mulus, murni, semua Allah. Murni, urip sejati dalam diri panjenengan masing-masing iku yang menghantarkan rahmat itu. Ati sampean sik kontras si monggo, orang ki monggo. Saya siap untuk dimintai dialog monggo. Tapi sorry ye, nek dijak debat aku mau. Bukan persoalannya saya takut dengan debat enggak. Sing jelungup engko awakmu. Daripada debat niku kan ngoten. Jelungup nan, yang ngoten ah. Beda dengan dialog, Pak. Beda. Wis ta, siapapun kita tidak akan pernah bisa bantah kebenaran risalah yang Allah
berikan terhadap seluruh utusannya untuk disampaikan terhadap umat, nggak ada yang bisa bantah. Seperti halnya kebenaran seseorang tatkala menanam kulit kacang, nggak cukul kacangnya, itu sudah nggak bisa dibantah wis. Iki alam loh Pak ya, alam. Iki ayat sing kauniyah niki, nggak bisa sampean bantah. Oh saged cukul, oh cukul, ora iso. Jenengan bantai lewat ilmu mana? Beda kalau sing Anda tanam adalah bijinya, karena di dalam biji ada Nur Muhammad. Ilmu ini menungso setinggi langit pun nggak bisa bantah. Pun kalau yang menghantarkan itu semuanya adalah Allah, maka tolong jenengan kali kula ben yusolli, kewusulan itu selalu datang terus nang sampean. Lepas pengakuan-pengakuan kita, sebab kewusulan itu pasti akan datang pada diri hati seseorang bersamaan ketika orang itu melepas keakuan diri. Gak paham ya mbah, wis gak rak ngereken aku yoan. Bah ndasmu tambah ngeluh, dudu urusanku. Tapi aku yakin jenengan yang sudah tenggelam di dalam bahru tauhid mesti nyandak. Mesti nyandak. Sing gak nyandak iku kalau sing ketok abang-abangi kalau meripati abang mencorong koyok nguntal wong niku lho Pak. Pun wakana lan ono sapa Allah bil mukminina terhadap orang-orang mukmin iku rahiman. Selalu dikasih rahim ya. Ini bukan rahman loh ya. Ayate kalimai rahim. Rahim itu khusus urusan rohaniah. Nek rahman urusan jasmani. Makanya sifatnya Allah Rahman Rahim lho ngeten. Nek Rahim itu urusannya ruh, dunung nyawiji menyang Gusti. Kebutuhan-kebutuhan nikmatul imdad yang ada kaitannya dengan kewusulan sampean. Tapi kalau Ar-Rahman, ya napa sing sampean butuhno, ngelak ya ngombe, contoh. Ngeten iki. Rahman. Percuma rokokan pas ngaji gak iso fokus. Tuas tak sumet ya tak deleh maneh wong nyocot ae nggih. Nggih nek sampean saged ambek angler ngrungokno ngoten nyantai engko enek ana tanya jawab. Ar-Rahman jenengan iki yang lapar akhirnya dikasih Allah nasi. Entah lewat apa niku urusane Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Ar-Rahman sing belum nikah akhirnya ketemu jodoh. Ar-Rahman yang sudah nikah belum punya momongan dikasih momongan. Ar-Rahman jenengan ambekan. Ar-Rahman jenengan bisa meripat bisa nyawang. Wis apapun itu jasmani ya. Lah ayat ini tidak bahas Cak Rahman, tapi bahas Cak
Cak Rohim ngoten. Bahas khusus tentang ruhaniyah terhadap Allah. Janganlah ruhaniyah ini terus menerus. Jikalau keadaan gelap, kita kegelapan itu jangan. Caranya yaitu tadi, udah yastami'unal qaula, wis ajaran dinut tauhid, terima dan laku, tenggelamlah kau di bahru tauhid. Seiring berjalannya itu, panjenengan nanti, mohon maaf, iki Allah sudah menyatakan sendiri, aku sendirilah yang akan menghantarkan dirimu terhadap diriku. Lah, endi perane nek wis ana kuno perane sak liyane Allah? Ora enek. Oleh sebab itu jangan kau puja sak liyane Ahad iku, ngoten lho Pak Bos. Ana mambu-mambu nasab didik ngono ae sampean dipreming kualat akmu nek anu. Waduh. Wis iku dudu ajaran Islam iku. Wis tinggalkan, semuanya tinggalkan. Makanya dengan datangnya tentang dinut tauhid ini ditakuti oleh mereka-mereka sebagai orang yang gila dengan kehormatan, gila dengan pujaan masyarakat, gila dengan penghormatan masyarakat. Ditakuti Pak ngaji niki. Sampak-sampak berani ngomong nang jamaah iku aliran cecat. Saking takute Pak. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tetep iki ditekakne Allah. Urusan perkara sing didapuk Allah sebagai pembawa berita, urusannya Allah. Wes. Yang jelas, kalau saya naikkan satu strip, sing kayak berita ya Allah. Lah lewat lesane sapa sing dijadikan sebagai peran, wis kari ngono tok. Beda lho Pak, peran sampai perah. Nek perah iku sapi, Pak. Iku sik enak ana susune, metu susune diombe sehat. Nek peran lah iki remak-remak sing yo ngene. Ngapunten Kang kathah. Itulah cara kami untuk menyembah pada Tuhanku dengan cara patuh di dalam apa yang menjadikan perintah. Sekalipun sak dunya iki padha benci gara-gara saya menyampaikan yang sebenarnya, dan itu malah tidak menjadikan hatiku sakit. Wong berjuang jare Bang Haji Roma Irama, ya kudu ini loh, berjuang. Nah, jadi ya dibarengi ambek berdoa lah ngoten ya. Usaha wis ora apa-apa. Wis Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya khusus bagi jenengan yang sudah tenggelam di dalam bahru tauhid, yang sudah mengenal bagaimana caranya kholwat dan dzikir yang benar, udah kita harus belajar terus untuk melepaskan diri dari pengakuan kita masing-masing, karena itulah sesungguhnya nafsu. Oke, itu Bapak ingkang bisa Ibu kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.